Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, QM, MM, PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan membahas tentang equipment master data yang ada di SAP Plant Maintenance ya, di SAP PM. Nanti agenda yang akan kita kupas tentang equipment ya. Yang pertama, definisi dari equipment itu sendiri ya, apa yang dimaksud dengan equipment. Kemudian purpose of creation of equipment ya. Jadi dasar sesuatu material itu dianggap sebagai equipment itu berdasarkan apa. Kemudian kategori dari equipment ya, equipment kategori. Nanti ada yang bermacam-macam, yang secara umum tentunya yang akan kita bahas yaitu tentang kategori mesin ya, fleet, kemudian PRT ya. Lalu bagaimana cara membuat equipment ya, how to create change or display equipment, bagaimana cara membuat equipment di SAP PM, tiket yang dipakainya apa gitu ya. Kemudian equipment installation at Fanglog ya, nanti bagaimana cara menginstal equipment yang ada di functional location ya, dimana secara organisasi SAP PM kita tahu bahwa yang teratas adalah Fanglog ya, urutan yang paling atas adalah Fanglog, baru equipment. Jadi equipment itu nanti akan ada di keberadaannya itu ada di bawah function location. Dan yang terakhir, jika sempat kita kupas adalah tentang configuration of equipment ya, bagaimana cara melakukan config pada master data equipment. Oke, nah sebelum kita melanjutkan materi, ada beberapa yang ingin saya sampaikan ke teman-teman yang concern di SAP PM ya. Nanti ada situs secara free, teman-teman bisa akses ke kursus SAP PM.wordpress.com ya. Di sini teman-teman bisa cek, di mana di sini saya membahas SAP PM berdasarkan silabus yang sudah saya susun. Silabusnya seperti ini, ada silabus SAP PM overview, SAP PM overview, master data seperti ini ya. Kemudian ada proses, kemudian setelah ada planning, maintenance process planning, kemudian execution, preventive maintenance ya, inspection, dan report-report yang ada di SAP PM. Yang terakhir adalah configuration. Di configuration PM, jadi nanti teman-teman bisa mempelajari bagaimana config yang dilakukan pada notification, dimana kita tahu di SAP PM itu ada dua besar sub dari SAP PM, yaitu notification. Bagaimana kita melakukan proses notification, konfigurasi notification dan konfigurasi pada maintenance order ya. Jadi sasaran saya dalam pembahasan ini ya, di SAP PM, di silabus SAP PM ini teman-teman bisa melakukan config, dan itu adalah tuntutan dari konsultan SAP PM khususnya, bisa melakukan proses konfigurasi. Kemudian hal lainnya, nanti di sini juga ada sapindonesia.net ya. Di sini pembahasan secara gabungan semua SAP PP, QM, MM, PM ya, dikupas secara random. Teman-teman bisa ngecek di sini, misalnya untuk mengetahui konsep dari MRP yang ada di SAP PP, nanti teman-teman cari. Kemudian nanti di sini ada materi-materi, artikel-artikel tentang SAP PP ya. Dasarnya dari mana? Pembahasan ini pun sama ya, pembahasannya dari
silabus yang saya buat di masing-masing modul, baik PP, PM, dan sasarannya adalah tentunya teman-teman bisa melakukan proses konfigurasi. Dan yang terakhir adalah SAP QM. Ini dia ada di kursus sapqm.wordpress.com ya. Ini pun silabusnya sudah saya susun, silabus SAP QM. Dasarnya tentu saja dari sini, master data, ada planning proses, integrasi QM dengan modul lain, kemudian ada hal-hal lain dari SAP QM, misalnya stability studies ya, quality certificate, quality notification, dan tentu saja di akhir akan ada pembahasan konfigurasi dari SAP QM ya. Dari ketiga modul tersebut yang sudah saya selesaikan ya sampai ke konfigurasi, durasi yang diberikan tentunya tidak lama ya, sekitar 15 sampai 20 menit. Teman-teman yang mau concern di modulnya, nanti di sini ada di materi sapindonesia.net. Di sini saya sudah arahkan mulai dari konsep dasar pemahaman proses bisnis ya dari masing-masing modul sampai ke konfigurasi ya. Jadi target yang ingin dicapai di sini pun teman-teman bisa melakukan proses config yang ada di masing-masing modul. Oke, saya kira itu aja tentang silabus SAP yang sudah saya selesaikan. Teman-teman yang ingin mempelajari lanjut silakan hubungi saya nanti ya. Kita akan lanjutkan ke pembahasan kita tentang equipment. Sebelum masuk ke SAP itu sendiri, simulasi dari equipment, tentu saja harapannya Anda memahami dulu proses bisnis atau pengertian dari equipment itu sendiri ya. Di sini kalau saya besarkan, jadi equipment itu secara definitif ya, secara definisi adalah suatu physical object yang di-maintain secara mandiri ya. Jadi dia ada di sini sebagai contoh, di sini digambarkan dinamo atau generator ya, yang dikategorikan sebagai equipment, dan dia adalah mesin penggerak ya, bisa berupa generator untuk proses produksi ya, atau untuk building bisa juga dikategorikan sebagai equipment. Jadi di sini bisa means of production atau equipment untuk kebutuhan transportasi bisa. Juga untuk yang lainnya misalnya untuk PRT ya, di dalam mesin itu nanti juga ada PRT-nya, atau untuk customer device ya, atau untuk building. Di sini tadi saya sebutkan juga untuk kebutuhan properti atau yang lainnya, vehicle dan seterusnya. Itulah kategori sebagai kita purpose sebagai equipment. Equipment ya, sebuah equipment adalah objek fisik individu yang dimaintain sebagai unit mandiri ya. Tadi sudah saya sebutkan. Kemudian equipment biasanya mewakili objek tunggal ya. Jadi sebagai contoh di sini pompa ya, kemudian atau motor, kendaraan yang tugas maintenance-nya juga harus dilakukan ya. Kemudian equipment dapat diinstal di Funlock. Jadi secara struktural Funlock ada di atas ya, di atasnya. Kemudian di dalam Funlock itu ada equipment atau tools. Nah, disitulah equipment diinstal di Funlock ya. Kalau secara sederhananya Funlock misalnya building, bangunan, maka di dalam bangunan tersebut banyak equipment yang dimiliki. Nah, equipment tersebut yang nantinya akan dipasangkan di proses instalasi produksi. Misalnya, sebuah equipment dapat dihubungkan dengan material ya, jika ada inventory management. Jadi equipment itu sendiri ya, sebagai contoh misalnya equipment yang di otomotif ya, di mobil, di otomotif, maka equipment itu bisa berfungsi sebagai ditempelkan ke dalam sebuah material ya. Misalnya material diproduksi, dia membuat jenis
material salah satu merek mobil ya misalnya. Nah, dalam pembuatan salah satu merek mobil itu dalam proses produksinya misalnya membuat 10 unit ya, 10 unit mobil. Nah, dari ke 10 unit mobil tersebut, maka masing-masing dari mobil dia mempunyai serial number. Nah, serial number di sini bisa nanti difungsikan sebagai equipment. Jadi dalam saat pembuatan equipment, maka pada serial number material, pada serial number ada inputan material. Nah, inputan materialnya itu nanti kita masukkan sebagai induk ya, unit yang dihasilkan produksi. Nanti kita akan lihat bagaimana di mana tempatnya equipment untuk menghubungkan tersebut. Kemudian Anda dapat mengelola semua jenis perangkat sebagai bagian dari equipment. Ya, jadi kita bisa maintain tools alat apapun yang tentu saja dikategorikan sebagai equipment dengan melihat tadi misalnya di produksi ya, utilitas produksi, di proses produksi ada equipment yang memang harus kita maintain ya. Kemudian juga untuk di transportasi ya, misalnya di fleet ya, di mobil itu pun ada equipment ya, atau di peralatan uji coba di pada saat pembelian material untuk R&D misalnya, ini pun ada equipment ya. Atau sumber daya peralatan produksi tadi kita udah lihat, atau bangunan ya, bangunan atau pada bangunan juga ada mesin, tools yang memang di maintenance. Jadi equipment itu dikategorikan bukan saja pada mesin, nanti ada kategori tadi sudah dibahas, ada kategorinya selain mesin ada fleet itu untuk transportasi mobil ya misalnya, atau kereta atau pesawat. Nah, itu split seperti itu, atau juga yang pelumasnya ya. Kemudian juga nanti ada yang PRT itu yang tools ya, yang tools yang di luar itu juga bisa kategorikan sebagai equipment. Nah, equipment itu sendiri, di dalam equipment itu ada maintain dan manajemen dari individual data ya. Jadi nanti kita equipmentnya kita data kita manage ya. Kemudian juga ada documentation dari maintain. Jadi equipment itu sendiri ada task listnya. Jadi task list itu urutan pengerjaan ya. Misalnya dalam equipment kita ingin bongkar, nah seperti itu dia ada proses task list dari equipment. Kemudian cost, tentu saja costnya juga ada ya di equipment. Misalnya ini sebagai contoh ini yang generator, tentunya ada cost ya, baik itu pada mesin di dalamnya atau di luarnya, yang menyangkut biaya yang nanti akan di capture di accounting ya. Cost di sini nanti akan dimasukkan sebagai cost center. Kemudian evaluation of technical data, tentu saja ada pengevaluasian ya, penilaian dari dokumen itu atas recording yang saat kita beli sebagai aset, kemudian di maintain, dan kejadian-kejadian apa tentu kita akan evaluasi. Dan yang terakhir adalah recording of usage time ya. Jadi pemakaian durasi dari equipment itu sudah berapa lama dipergunakan ya. Misalnya maintain pada measuring fleet misalnya ya, itu juga baru itunya mesin pemakaiannya sudah berapa lama, seperti itu kita recording. Oke, nah ini dia kita masuk ke data SAP equipment master data record, di mana nanti poinnya ada general ya, dari ada tab general secara umum, kemudian nanti lokasi equipment itu mau disimpan di mana. Kemudian organisasi termasuk juga nanti dia termasuk di plan atau company code yang mana. Dan yang terakhir adalah struktur tentunya nanti struktur equipment ini nanti akan diinstal di Fanglog yang mana ya.
Jadi dia tadi kita udah lihat struktur hierarki adalah funlock. Kemudian dari funlock itu nanti akan diinstal equipment yang mana saja gitu ya. Ini bisa lihat nanti di SAP bagaimana konsepnya. Nah, tadi equipment kategori kita udah singgung ya, ada beberapa equipment kategori. Ini mewakili dari banyaknya kategori equipment. Sebenarnya ada banyak, tapi secara umum bisa kategorikan secara 4 aja ya. Pertama mesin ya, kategori equipment mesin seperti tadi generator. Kemudian equipment kategori fleet object, ini yang menyangkut transportasi ya, transportasi. Kemudian PRT tools ya, tools yang ada di manufacturing itu pun bisa kita kategorikan sebagai equipment. Yang terakhir adalah measuring test equipment ya, ini pun bisa dikategorikan sebagai equipment. Untuk yang fleet object ya, kita lihat di fleet object, equipment dari fleet object mencirikan di dalamnya ada transportasi data ya, informasi tentang transportasi, dimension, kemudian fuel ya, fuel dan lubricationnya, datanya juga nanti akan di data di equipment kategori fleet ya, seperti itu. Kemudian install and dismantling equipment, tadi nanti equipment itu bisa kita install ya, artinya install itu kita rakit ya, equipment yang memang perlu kita rakit di funlock yang kemudian, atau pula dismantling artinya equipment yang memang katakanlah ada komponen yang harus diganti dengan komponen yang baru. Nah, itu equipment sendiri bisa dilakukan proses dismantling ya, istilahnya itu dismantling. Konfigurasi dari equipment seperti ini nanti kita akan lihat di SAP, dan yang ya secara bisnis proses equipment adalah seperti yang tadi udah saya paparkan. Kita lihat di SAP seperti apa. Nah, di sini sebelum masuk ke equipment itu sendiri, teman-teman bisa lihat saya menggunakan SAP IDES ya. Di sini SAP IDES. Jadi SAP yang khusus demo, di mana ini adalah portable ya. Portable artinya SAP IDES-nya itu saya copy dari master data yang sudah dibuatkan sebagai portable. Nanti teman-teman bisa lihat kalau di sini saya cek dulu ya. Di sini kita cek di SAP IDES, saya simpan di dalam satu folder nah di sini ya, kita lihat, atau ya kita lihat di sini properties, kapasitas yang dibutuhkan hanya 215 GB ya. Jadi ini nanti di copy di tempat teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman bisa akses, nah seperti ini, pakai VMware Player. Kemudian nanti akan akses ke IDES-nya, database-nya dari SAP IDES ya. Cukup simpel, jadi tidak usah melakukan proses instalasi seperti yang dilakukan basis pada SAP yang memang diterapkan di perusahaan-perusahaan. Jadi di sini karena kita sifatnya ingin mempunyai server SAP yang bisa kita lakukan di rumah, saran saya tentunya teman-teman harus mempunyai server SAP di sini ya. Oke, kita mulai dari pembuatan ya. Tadi secara konsep sudah saya jelaskan. Sekarang kita ingin lihat bagaimana cara membuat equipment di SAP PM ya. Tikot yang dipakai adalah IE01 ya. IE01 adalah create equipment. Seperti ini tampilan awal dari pembuatan maintenance dari equipment. Kita lihat di sini, ini kita bisa buat secara free text ya, nama equipmentnya. Kemudian valid on ya, valid on tanggal 7 bulan 5 2023. Ini sistem SAP IDES yang saya miliki ini udah
udah betul-betul kita buka sampai sekarang ya, 2023. Teman-teman mungkin kalau membeli SAP IDES di tempat lain mungkin perlu konfigurasi dan membuka closing period. Nah itu mungkin yang tidak ada yang pengalaman saya. Nah untuk IDES ini saya betul-betul saya udah buka semua, udah saya config, jadi teman-teman tinggal pakai aja dengan menyesuaikan current date yang sekarang ya. Kemudian di sini equipment kategori ini M itu tadi mesin. Kita tahu tadi kategori dari equipment ada berupa mesin, ada fleet dan ada PRT ya. Kita lihat di sini equipment kategorinya ada banyak, tapi secara garis besar tadi saya sebutkan ada 4 ya untuk kategori yang besarnya aja. Oke. Kemudian saya misalnya mau membuat equipment kategori mesin ya, kita M di sini mesin, kemudian enter. Nah di sini teman-teman masukkan description dari equipment. Misalnya saya masukkan descriptionnya, kita buat generator ya. Tadi contohnya dari gambar adalah equipment generator ya, 500 kVA diesel generator. Oke, ini descriptionnya. Kemudian kita lihat object type ya. Object type ini bisa ditambahkan di config. Sementara kita pakai yang ada dulu ya. Object type-nya generator. Ini ya, portable generator, kita pakai ini. Kemudian ini teman-teman juga bisa menambahkan nih manufacturing yang kita beli misalnya di pabrik PT ABB ya. Nah, ini ada model numbernya, masukkan nomornya terserah ya. Kemudian ada part numbernya, ini informasi dari pabrik ya. Oke, misalnya seperti itu. Kemudian kita lihat di location ya. Location adalah plan yang akan rencananya kita masukkan di plan mana ya. Oke, kita misalnya masukin 1000. Ya, organisasi ini ada planner group bisa ditambahkan, tidak masalah. Ada cost center, teman-teman bisa masukkan di sini ya. Jadi informasi ini untuk mengcapture biaya di accounting, khususnya biaya di cost center. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan di sini ya. Sementara saya bypass dulu. Kemudian struktur. Nah, di struktur bagaimana tadi sudah sebutkan, di struktur ini equipment generator ini akan diinstal di funlock mana ya. Ini ada struktur di sini, kita tik di sini memperlihatkan dari struktur functional location, struktur teratasnya. Dan kita cek di struktur functional location. Nah, kita buka tiketnya adalah IH01. Kebetulan saya sudah buat funlock dengan struktur dengan awalan mega. Jadi strukturnya kalau kita nanti ada sesi tentang bagaimana cara membuat funlock ya. Kalau saya buka sebentar, IL01 ini adalah cara membuat funlock. Di sini ada edit mesh ya, struktur cara membuat funlock. Nanti di materi yang lain bagaimana cara membuat funlock. Kemudian kita lihat sekarang yang sudah terbentuk ya, diawali dengan mega ya, mega. Kemudian teman-teman ini di tick semua, kemudian execute. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi dari struktur funlock Megaria, ini Megaria, ada Megaria pabrik chemical dan non food ya. Chemical dan non food. Kalau kita ingin lihat lagi kedalamannya, di sini ada expand wall, kita klik. Nah, seperti itu. Ada bagian dari Megaria warehouse, ada proses ya, warehouse proses dan finish good process. Misalnya saya mau menyimpankan di funlock ini ya. Equipment yang sudah saya buat, saya akan simpan di sini. Caranya kita lihat dulu di sini. Ini saya copy, Ctrl C. Kemudian masuk ke sini ya. Tadi kita sudah buat equipment, cuman strukturnya yang belum dimasukkan di sini. Oke. Jika ada superior equipment, nah ini equipment juga bisa bertingkat ya. Kita bisa masukkan equipment di dalam equipment. Nanti konsepnya di sini ya.
Kemudian position, ini position kita masukkan position 1 ya. Oke, kita coba. Nah, seperti itu. Ini sudah semua ya, semua. Tadi ini equipment mesin, kategorinya di sini M mesin. Tadi di PowerPoint ada yang membahas tentang material adanya di sini ya. Nah, special serial function, teman-teman nanti bisa memasukkan material ya. Tapi tentu saja bukan yang mesin, ini nanti efeknya ke yang PRT ataupun yang fleet ataupun yang customer ya. Jadi jenis kategori equipment yang bisa memasukkan material seperti konsep tadi di sini. Ya, ini ya. Sebuah equipment dapat dihubungkan dengan material itu nanti akan terlihat pada equipment yang mempunyai serial number, bercontoh seperti itu ya. Nanti kita lihat sesi berikutnya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini sudah, kemudian kita save ya. Equipment kit ya, sudah dibuat, nomornya adalah 6381. Oke, 6381, 6381. Kemudian kita lihat di sini, kita lihat apakah sudah masuk apa belum. Ini saya keluar dulu dan saya execute ulang. Oke. Sini mega belum terlihat ya. Sebentar. Terlihat di sini equipmentnya belum masuk. Saya cek dulu. Kita cek dulu. Cek. Kita cek lagi. Tes. Sini WH MD1 WH1 01 MD1 MD1 WH1 oh MD1 WH101 ya. Sudah tuh, ini strukturnya saya ganti. Edit. Ini nanti save MD1 WH01. MD1 WH01 tidak ada di sini ya, harusnya ini saya masukkan 02 ya. Ini karena nggak ada, nggak kebaca. Oke, saya coba lagi, bikin lagi sekali lagi ya. Strukturnya belum masuk. QE01. Oke, saya coba yang ini lagi. Kemudian ini plan ya, struktur, kita lihat strukturnya bisa kita cek. Oke, kita lihat sorry terlalu banyak, dari sini aja saya coba masukkan ke sini. Save dulu. Oke, ini 6382 kita lihat di sini. Nah, sekarang udah masuk ke sini ya, 6382. Oke, jadi kita simpan di sini. Sudah masuk. Kemudian kita lihat lagi, itu yang mesin ya. Bagaimana dengan yang fleet? Kita lihat
Oke, kita lihat, kita bikin lagi misalnya. Nah, ininya saya ganti kategorinya menjadi kita lihat PRT dulu ya. PRT Production Resource Tool ya. Ini yang tools. Sebenarnya pembuatannya sama, namun di sini ada isian yang berbeda, informasi dari masing-masing kategori yang berbeda ya. Misalnya measure. Oke, kemudian organisasi. Oke, kemudian struktur. Nah, ini funglognya juga kita bisa arahkan. Oke, misalnya funglognya saya bikin sama. Sorry. Ini saya ulangi ya. PE01 PRT tuh. Oke. Functional log ini superior equipment. Jadi PRT dalam pengertian dia dimasukkan di dalam ini ya, di dalam equipment. Saya copy dulu, simpan di sini. Oke. Superior equipment. Ini informasi dari PRT, usage-nya bisa menggunakan OTAS ya, task list seperti itu. Kemudian struktur ini data location. Kita lihat yang equipment ini nggak ada ya teman-teman. Ini teman-teman. Berarti 6382. Oh, nggak masuk sini. 6382. 6382. Nggak ada ya. Kita misalnya masukin sih. Kali ini kita nggak usah dulu ya. Superior equipment nanti di pembahasan lain. Oke, kita simpan. Nah, ini yang 6383 sebagai PRT ya, seperti itu ya. Kemudian PRT kemudian kita coba lagi yang IE01 yang fleet ya. Kita lihat yang fleet ini, vehicle misalnya car. Ya, oke, ini bisa dilengkapi nanti teman-teman yang mau coba silahkan dilengkapi. Nah, di sini mobil ini nanti kita bisa tempelkan sebagai material unitnya di sini. Serial numbernya bisa menggunakan serial number yang nanti bakal jadi equipment ataupun
menggunakan nomor serial number tersendiri ya. Di sini yang dimaksud dengan equipment bisa related dengan material ya. Oke, kemudian saya lihat lagi. Kemudian hal lainnya, di sini ada work center ya. Setiap equipment dia mempunyai work center. Ini nanti yang relatif dengan modul PP ya. Dia akan link dengan PP, ya akan menghitung. Yang betul-betul equipment itu dipergunakan di work center produksi. Kemudian sedangkan di main work center di sini ini yang betul-betul work center yang dipakai di modul PM ya. Dimana kita tahu juga ada perbedaan antara work center yang ada di PM dengan di PP ya. Kalau di PP kita tahu ada CR01 dalam pembuatan work centernya, sedangkan di PM itu berbeda ya. Oke, kemudian ini tentang mobil, dan saya save dulu ya. Intinya di sini kita bisa membuat equipment dengan beberapa kategori ya, yang fleet, yang PRT, dan mesin. Oke, saya kira itu dulu cara pembuatan equipment yang ada di SABPM ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara membuat funlock. Tadi kita sudah menyinggung pembuatan funlock, functional location, dengan label struktur yang bisa kita atur ya. Bisa atur label dan masknya seperti ini. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Teman-teman yang memang di modul SAPPM nanti bisa merefer ke masing-masing modulnya di sini. Dan untuk yang lebih intens nanti teman-teman bisa masuk ke materi SAP Indonesia.net. Di sini akan lebih spesifik diajarkan dari awal ya, overview SAPPM sampai ke konfigurasi ya. Oke, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nantikan video tutorial berikutnya tentang master data yang lain dari SAPPM, yang tentunya nanti teman-teman bisa melihat hubungan relasi seperti tadi yang sudah saya tunjukkan antara funlock dan equipment. Saya Ahmad Yusuf Arif, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.